Dalam konteks ibadah Kristen, khotbah memegang peranan sentral sebagai wadah penyampaian pesan firman Tuhan yang transformatif dan relevan bagi jemaat. Khotbah yang efektif tidak hanya menyampaikan kebenaran teologis yang mendalam, tetapi juga membuatnya mudah dipahami, diingat, dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, perlunya pendalaman teknik menyusun khotbah untuk mengintegrasikan ilustrasi yang tidak hanya menarik, tetapi juga menunjang maksud dari teks Alkitab. Teknik yang tepat dalam menyusun khotbah. Khotbah adalah sebuah tindakan menyampaikan pesan ilahi, di mana seorang pengkhotbah yang terpanggil untuk menerima dan memahami kebenaran serta pesan dari Allah. Ada dua elemen penting di sini. Manusia adalah pengkhotbah dan pendengar, dan berita adalah Injil. 5 langkah utama teknik dalam menyusun khotbah. Pertama, mempelajari teks Alkitab. Ini menjadi fondasi utama dalam menyusun khotbah. Semakin baik pemahaman pengkhotbah terhadap maksud Tuhan yang disampaikan melalui firman, maka semakin tepat pula makanan rohani yang dapat diberikan kepada jemaat. Yang kedua, membuat struktur teks Alkitab. Ini adalah untuk dapat memahami alur pemikiran penulis sehingga maksud yang ingin disampaikan dapat dipahami dengan jelas. Yang ketiga, memformulasikan ide utama khotbah. Saat meneliti sebuah nas Alkitab yang akan dijadikan khotbah, menemukan ide utama adalah hal yang krusial. Yang keempat, membangun struktur khotbah. Struktur khotbah dibangun dengan cara mengajukan pertanyaan terkait ide utama. Yang kelima, menyusun outline khotbah. Menyusun outline khotbah berarti membuat garis besar atau kerangka yang terdiri dari bagian utama, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Selain 5 langkah utama di atas, ada juga teknik menyusun khotbah yang umum, yakni yang pertama, tetapkan atau pilih teks Alkitab. Yang kedua, baca Alkitab beberapa kali dan temukan pokok pikiran. Yang ketiga, baca buku-buku komentar atau tafsiran yang sehubungan dengan teks. Yang keempat, pilih dan dalami nats tema. Yang kelima, susun kerangka khotbah dan khotbah secara lengkap. Yang keenam, mulai khotbah pada diri sendiri. Dan yang ketujuh, jangan lupa mengawali dan mengakhiri semuanya dengan doa. Selanjutnya, penggunaan ilustrasi yang relevan agar pesan teologis dari khotbah sampai kepada jemaat. Pengkhotbah bertanggung jawab menyampaikan firman Tuhan dengan cara yang baik. Selain bahasa yang mudah dipahami, pengkhotbah juga perlu menggunakan ilustrasi yang cocok dan relevan agar pesan yang disampaikan lebih jelas dan menarik bagi pendengar. Ada beberapa peran ilustrasi dalam khotbah, yang itu yang pertama, membuat khotbah lebih jelas. Yang kedua, memberikan suasana yang segar dan tidak monoton. Yang ketiga, mengulangi maksud khotbah dengan cara berbeda. Hal penting dalam memilih ilustrasi adalah ilustrasi tersebut harus berkaitan dengan pesan yang disampaikan secara logis, tidak dibuat-buat, bisa dipercaya dengan mudah, dimengerti oleh pendengar. Ada beberapa alasan penggunaan ilustrasi dalam khotbah. Yang pertama, teologi. Ilustrasi dapat berfungsi sebagai jembatan yang mengantar pendengar untuk bertemu dengan Tuhan yang tidak kelihatan. Yang kedua, Alkitab. Alkitab kaya akan ilustrasi. Misalnya, usia dan kehidupan manusia digambarkan seperti rumput dan bunga di padang. Untuk memastikan ilustrasi berfungsi secara efektif dan etis, pengkhotbah harus berpegang pada dua prinsip relevansi. Yang pertama, relevansi teologis, dan kedua, relevansi kontekstual. Dalam praktiknya, pemilihan ilustrasi harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Ilustrasi yang efektif harus konkret dan detail, membuat jemaat seolah-olah dapat melihat peristiwa yang diceritakan. Ilustrasi yang kuat tidak hanya menjelaskan konsep, tetapi juga menyentuh aspek emosional jemaat, mendorong mereka untuk merespon dan mengambil langkah iman berdasarkan kebenaran teologis yang telah diyakinkan. Contoh ilustrasi yang kelompok kami ambil berdasarkan Mazmur 119 ayat 71 dengan judul Penderitaan sebagai Alat Tuhan. Ada seorang pekerja pada proyek bangunan memanjat ke atas tembok yang sangat tinggi.
Pada suatu saat, ia harus menyampaikan pesan penting kepada teman kerjanya yang ada di bawahnya. Pekerja itu berteriak-teriak, tetapi temannya tidak bisa mendengarnya karena suara bising dari mesin-mesin dan orang-orang yang bekerja, sehingga usahanya sia-sia saja. Oleh karena itu, untuk menarik perhatian orang yang ada di bawahnya, ia mencoba melemparkan uang logam di depan temannya. Temannya berhenti bekerja, mengambil uang itu lalu bekerja kembali. Pekerja itu mencoba lagi, tetapi usahanya yang kedua pun memperoleh hasil yang sama. Tiba-tiba ia mendapat ide. Ia mengambil batu kecil lalu melemparkannya ke arah orang itu. Batu itu tepat mengenai kepala temannya, dan karena merasa sakit, temannya mengadah ke atas. Sekarang, pekerja itu dapat menjatuhkan catatan yang berisi pesannya. Makna dan pesan teologis dari ilustrasi tersebut yaitu penderitaan yang diizinkan Tuhan bukan untuk menghukum, tetapi untuk memperbaiki hubungan dan menghadirkan kesadaran atau pertobatan. Ketika berkat-berkat dari Tuhan yang digambarkan lewat uang logam tidak cukup menarik perhatian, maka cara yang lebih tegas digambarkan dengan batu diperlukan untuk menyadarkan manusia agar kembali dan fokus pada Tuhan. Khotbah merupakan sarana utama dalam ibadah Kristen untuk menyampaikan firman Tuhan secara jelas, hidup, dan transformatif. Selain itu, penggunaan ilustrasi yang relevan berperan penting dalam memperjelas pesan khotbah, menarik perhatian jemaat, serta menolong mereka memahami dan mengingat isi khotbah dengan lebih baik. Pengkhotbah perlu menguasai teknik penyusunan khotbah yang baik dan benar. Dengan demikian, khotbah yang disusun secara sistematis dan disertai ilustrasi yang tepat akan menjadi sarana komunikasi rohani yang efektif, menggugah hati jemaat, dan menuntut mereka untuk mengalami pertumbuhan iman yang sejati di dalam Kristus.